Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu, tanggal 9 Februari 2025. Saya mendalam firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-58. Demikianlah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak saudara-saudara sekalian saya cinta Kristus, saya mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu saudara-saudara yang sudah bergereja, khususnya pada hari ini. Dan sehat-sehat selalu. Kita kembali lagi kepada firman Tuhan 1 Korintus 12 ayat yang pertama. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil. Jadi Injil firman Tuhan mengingatkan kita semua yang disampaikan oleh Rasul Paulus di waktu sekarang. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima dan yang di dalam kamu teguh berdiri. Jadi iman kita harus kuat, kuat di dalam Tuhan. Jadi Paulus imannya kuat. Dia menyampaikan firman Tuhan di Efesus, di Roma, dipercayakan Tuhan. Jadi firman Tuhan adalah ya dan harus disampaikan. Injil itu kekuatan Allah. Bapak saudara-saudara. Di ayat yang kedua, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Jadi dengan firman Tuhan kita diselamatkan. Injil. Bapak saudara-saudara. Kita sehat. Selamat karena Tuhan Yesus. Asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Jadi kita jangan sia-sia percaya Tuhan. Andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Bapak saudara saya cinta Tuhan Yesus Kristus. Jadi utamakan Tuhan Yesus di dalam segala hal. Kalau kita mau diberkati. Jadi hari ini kita patut bersyukur kita gereja. Di tempat kediaman kita masing-masing. Tentu ada gereja di sana. Mengucap syukur karena 6 hari kita bekerja. Hari Minggu kita istirahat gereja. Memuji Tuhan. Pulang gereja kerja lagi. Tuhan lihat orang ini gereja apa tidak. Jadi firman Tuhan kasih ingat kita semua. Kemudian di 1 Korintus 12 ayat yang ke-44, yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Jadi kita hidup ini sudah rohani, Bapak Saudara. Awal mulanya alamiah, keturunan kita Adam dan Hawa. Sekarang kita sudah menjadi rohani. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohani. Jadi tubuh rohani ini artinya dengan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, gereja itu tubuh rohani. Baca Alkitab, supaya ada kekuatan, ada kuasa, ada pengetahuan. Bapak saudara, baca semuanya, Kejadian 10 ayat. Saya doa supaya bulan ini selesai sudah sampai wahyu.
supaya saya start lagi dari kejadian. Bapak Ibu juga bisa membaca juga. Jangan disia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Ya, di ayat yang 45, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia yang pertama adalah Adam. Ya. Tetapi Adam yang lahir menjadi roh yang menghidupkan. Ya, jadi manusia yang pertama adalah Adam. Ya. Kemudian Hawa diambil rusuknya Adam, jadilah Hawa. Ya. Jadi kita hidup sampai sekarang dari sana, Bapak Saudara. Ya, Tuhan menciptakan kita dari dibutan itu. Ya. Jadilah Hawa, jadilah Adam. Ya. Di ayat yang 40, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah, kemudian barulah datang yang rohania. Jadi kita rohania di dalam Tuhan, utamakan Tuhan, cari Tuhan. Ya. Baru yang lain. Ya, Bapak Saudara. Ya. Di ayat 47, manusia pertama berasal dari debu tanah. Jadi manusia pertama berasal dari debu tanah. Ya. Jadi kita ini berasal dari debu tanah. Kita tercipta dari tanah. Kemudian Tuhan kasih nafas. Hidup kita sampai sekarang. Ya. Jadi bersyukur-syukurlah kepada Tuhan. Ya. Mujizat. Ya, Bapak Saudara. Dan bersifat jasmani, manusia kedua berasal dari surga. Ya. Jadi kalau kita hidup di dalam Tuhan, ya, kedatangan Tuhan semakin dekat, bawa kita ke surga. Ya, Bapak Saudara-saudara, ya. Jadi intinya kita jangan lupa Tuhan, bersandar kepada Tuhan di dalam segala hal, Bapak Saudara. Di ayat yang ke-9, sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa yang surgawi. Jadi Tuhan Yesus itu ada dalam diri kita. Kita berseru, kita selamat. Ya. Kita undang Tuhan, Tuhan datang. Ya. Kalau kita tidak undang Tuhan, mana mau datang? Ya. Kalau mau sembuh, sakit penyakit sembuh, berdoa. Ya. Di hati kita ada Roh Kudus. Jangan disia-siakan, jangan diabaikan. Pelihara baik-baik. Di ayat yang ke-50, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerjaan Allah. Ya, jadi daging dan darah tidak dapat bagian dalam kerjaan Allah. Ya, harta kekayaan kita, ya, ditinggalkan semua di muka bumi ini pada waktu kita mati. Ya, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi kita jangan binasa, hidup di dalam Tuhan. Ya. Jangan sampai kita binasa. Kalau di luar Tuhan binasa, di dalam Tuhan kekal. Ya. Sampai selama-lamanya. Di ayat yang ke-57, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kita bersyukur. Kita dapat kemenangan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini luar biasa, Bapak Saudara. Dan Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita mendapat kemenangan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, berjauh dengan Tuhan. Ya, jauhi kejahatan. Berdoa dan bekerja. Ya, Bapak Saudara. Nanti Tuhan kasih berkat. Ya. Andalkan Tuhan. Di ayat yang terakhir, 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaymu tidak sia-sia. Ya, jadi kita bersekutu dengan Tuhan, ya, jeripay kita tidak sia-sia. Tuhan perhatikan. Ya.
miskin jadi kaya. Asal kita jujur, ya, pasti kita diberkati. Ya, bersekutu dengan Tuhan. Ya. Dengan Tuhan jeripaimu tidak sia-sia. Ya, jadi jeripai kita tidak sia-sia, saudara. Ya. Kalau kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, saya ingin lebih lengkap lagi membaca ayat firman Tuhan pada hari ini. Minggu tanggal 9 Februari 2025 di 1 Korintus 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-58. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdiri dan teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripaimu tidak sia-sia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.